Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang cara membaca hasil pengukuran yang pertama. Jadi nanti cara membaca hasil pengukuran itu akan dibagi jadi dua. Yang pertama kita pelajari di pertemuan hari ini dan yang kedua di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa memahami jenis-jenis alat ukur. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan hasil pengukuran dengan menggunakan penggaris, terus menggunakan jangka sorong, micrometer scope, neraca Bauhaus, sama stopwatch. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita sedikit mengingat materi di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang apa itu pengukuran, apa itu besaran, dan apa itu satuan kan. Nah, di sini ada sebuah gambar kan, ada Pak Anto yang sedang mengukur diameter sebuah pohon menggunakan meteran. Nah, dari pengukuran itu diperoleh data diameter pohon itu 80 cm. Nah, dari hasil pengukuran Pak Anto ini, kalian coba sebutin mana yang termasuk besaran, mana nilai, mana satuan, dan mana alat ukurnya. Itu. Sebelum kalian menjawab dan ketemu jawabannya, jangan lihat slide selanjutnya ya. Nanti kalian bisa meng-cross-check jawaban kalian di slide selanjutnya. Ayo, tadi kalian jawabnya apa? Coba di cross-check sama jawaban di sini udah bener apa belum. Jadi berdasarkan pengukuran Pak Anto tadi, besaran yang diukur itu termasuk ke besaran panjang. Karena diameter pohon itu kan juga menyatakan panjang suatu benda kan. Jadi itu termasuk ke besaran panjang. Terus nilainya itu yang berupa angka. Tadi kan angkanya 80 cm. Berarti nilainya 80. Satuannya yang sentimeter, kemudian alat ukurnya tadi pakai meteran. Itu ya. Udah benar semua kan? Di pertemuan sebelumnya kita juga udah belajar tentang besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu yang kemarin anggotanya ada 7. Yang kemarin cara hafalinnya pakai jiwa SMP itu ya. Kemudian selain 7 besaran pokok ini, semuanya masuk ke besaran turunan. Jadi besok kalau ada soal yang diminta untuk menyatakan hasil pengukuran dalam satuan SI, berarti kalian ngubahnya harus sesuai dengan sistem SI ini. Kalau panjang berarti harus dalam meter, kalau waktu harus dalam sekon, massa dalam kilogram, dan suhu dalam Kelvin. Gitu ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya udah ditentukan. Dan satuan dari besaran pokok itu bisa dalam SI atau sistem internasional dan juga dalam sistem CGS. Jadi SI, sistem SI itu biasanya disebut juga dengan sistem MKS. MKS itu singkatan dari meter, kilogram, sekon, dari yang 3 teratas itu. Kan satuannya adalah meter, kilogram, sekon. Kemudian yang CGS itu dari satuan yang sentimeter, gram, second. Jadi singkatan dari 3 satuan teratas. Itu ya. Nah, apa itu satuan sistem internasional atau satuan sistem SI? Satuan sistem internasional itu adalah satuan yang saat ini itu paling umum digunakan di seluruh dunia. Jadi kalau yang umum digunain di seluruh dunia itu pakai sistem SI atau MKS. Kalau panjang itu berarti dalam meter, massa itu dalam kilogram, waktu dalam sekon, dan suhu dalam Kelvin. Terus yang sistem CGS itu panjangnya dalam sentimeter, massanya dalam gram, waktu dalam sekon, suhunya dalam Celcius. Jadi perbedaannya hanya di bagian panjang, massa, sama suhu. Gitu. Baiklah, sekarang mari kita mulai masuk ke cara membaca hasil pengukuran. Jadi kemarin saat kita mempelajari proses penyelidikan IPA, proses yang pertama itu kan adalah melakukan pengamatan. Nah, di
proses yang pertama melakukan pengamatan itu pasti kita akan banyak melakukan pengukuran. Nah, pengukuran itu merupakan kegiatan yang akan mendukung proses pengamatan kita. Jadi nanti biar bisa dapat data-data yang akan kita pakai buat menarik kesimpulan. Kayak gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari berbagai alat ukur. Alat ukur apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Coba kita simak di bawah. Jadi hari ini kita akan mempelajari cara membaca alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Selain 3 alat ukur ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk alat ukur panjang, hari ini kita akan belajar tentang cara membaca dari alat ukur meteran atau penggaris, terus ada juga jangka sorong sama mikrometer sekrup. Kemudian untuk alat ukur massanya kita akan belajar untuk membaca hasil pengukuran dari neraca Ohaus. Kalau yang alat ukur waktunya kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran dari stopwatch. Apa aja sih alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur besaran panjang? Nah, untuk mengukur besaran panjang itu bisa digunakan beberapa alat ukur, yaitu diantaranya ada meteran, kemudian ada meteran kelos, ada penggaris, jangka sorong, sama mikrometer sekrup. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan meteran sama penggaris itu kurang teliti hasil pengukurannya. Kalau pakai mikrometer sekrup sama jangka sorong itu hasilnya akan lebih teliti daripada menggunakan meteran atau penggaris. Karena kalau pakai meteran atau penggaris itu skala terkecilnya itu hanya sampai 0,1 cm. Jadi kalau ada sisa dikit banget itu nggak bisa kelihatan jelas itu lebihnya berapa. Nah, sedangkan kalau misalkan pakai jangka sorong itu akan lebih teliti lagi. Dan jangka sorong itu kurang teliti jika dibandingkan dengan mikrometer sekrup. Jadi di antara semua alat ukur ini yang paling teliti itu adalah yang mikrometer sekrup. Jadi dia yang bisa mengukur sampai ke tingkat ketelitian 0,001 cm. Jadi biasanya dipakai untuk mengukur sesuatu yang tipis, kayak misalkan tebal koin atau tebal kertas, tebal buku kayak gitu. Jadi sesuatu yang tipis-tipis itu bisa diukur pakai mikrometer sekrup ini. Alat ukur panjang pertama yang akan kita pelajari adalah mistar, atau biasa kita sebut dengan penggaris. Penggaris pasti udah nggak asing lagi ya, karena udah sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Penggaris memiliki skala terkecil atau tingkat ketelitian yaitu sebesar 0,1 cm atau 1 mm. Jadi setiap garis itu bernilai 0,1 cm. Kalau cara penggunaannya pasti udah nggak asing lagi karena kalian udah biasa pakai. Yang penting nanti perhatikan posisi 0 alat ukurnya. Jadi biasanya kita mengukur sesuatu dimulai dari angka 0-nya. Kemudian posisi mata itu harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Jadi kita harus ada di atasnya skala yang ditunjuk itu biar dapat hasil yang sesuai dan tepat. Untuk cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan penggaris pasti udah nggak asing lagi ya. Biasanya kita mengukur menggunakan penggaris itu dengan cara menetapkan benda yang akan diukur di skala 0. Jadi mulainya dari 0 terus nanti tinggal dilihat skala di yang sebelah kanan atau skala akhirnya itu berapa. Nah, di situ adalah hasil pengukurannya. Tapi kalau misalkan kayak di gambar ini itu kan ukur pensilnya itu bukan dari 0 mulainya, tapi dari skala 2. Nah, gimana cara menghitung hasil pengukurannya kalau kayak gini? Nah, kalau kayak gini posisinya nggak mulai dari 0, berarti hasil pengukurannya adalah skala yang besar kurangi skala yang kecil. Di sini skala besarnya itu 5 cm, dikurangi skala kecilnya 2 cm. Berarti 5 kurangi 2 yaitu 3. Jadi hasil pengukuran ini adalah 3 cm. Gampang ya kalau penggaris karena udah biasa kita pakai. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang lebih teliti dari penggaris. Nah, tingkat ketelitiannya itu mencapai 0,05 mm. Jadi kalau misalkan kita mengukur sesuatu pakai penggaris dan masih ada sisa yang lebih kecil dari 0,1 cm, karena kan penggaris paling kecilnya 0,1 cm kan. Kalau ada sisa lebih kecil dari itu, kita bisa ukur pakai jangka sorong ini.
Nanti hasilnya akan lebih teliti dan lebih tepat daripada menggunakan penggaris. Nah, fungsi dari jangka sorong adalah yang pertama, mengukur ketebalan benda-benda yang tipis. Kemudian yang kedua, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa. Yang terakhir, untuk mengukur kedalaman. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama itu ada rahang. Rahang itu dibagi jadi dua, rahang luar sama rahang dalam, atau rahang atas sama rahang bawah itu. Terus, ada juga skru pengunci yang fungsinya itu nanti buat geser rahang itu. Jadi kalau kita putar nanti rahangnya akan bergeser ke kanan. Nah, nanti bedanya diletakkan di bagian rahang dalam itu. Terus nanti skru penguncinya kita geser lagi sampai ke kunci sesuai dengan ukuran benda. Kemudian ada juga skala utama yang panjang itu, dan ada juga skala nonius. Skala nonius itu yang kecil-kecil di bawah ini, di dekat sebelah kanannya rahang dalam. Kemudian ada bagian ekor. Bagian ekor ini nanti fungsinya untuk mengukur kedalaman benda. Misal kayak kedalaman pipa atau kedalaman gelas atau sesuatu yang butuh diukur kedalamannya. Mau ngukur, contohnya ini nih. Ini ada sebuah mainan Lego. Kita mau ukur diameter luar sama diameter dalam dari lingkaran ini. Oke? Nah, jangka sorong kan terdiri dua bagian, dua rahang. Ada rahang bawah dan ada rahang atas. Rahang bawahnya ini rahang tetap, sementara ini kita sebut sebagai rahang geser. Kenapa disebut rahang geser? Gara-gara bisa digeser-geser. Oke? Rahang atas juga sama. Ada rahang atas tetap, ada rahang atas yang bisa digeser-geser. Nah, karena kita mau ukur diameter luar sama diameter dalam, maka kita akan gunakan dua-duanya nanti. Untuk mengukur diameter luarnya, bagian luar dari lingkaran ini, maka kita gunakan rahang bawah. Caranya, cukup letakkan yang mau kita ukur di sini, benda yang mau kita ukur, terus kemudian tinggal dijepit. Nah, kalau udah bisa diangkat, berarti udah pas jepitnya. Nah, hasil pengukurannya itu nanti ditunjukkan oleh skala utama dan skala nonius. Bacaannya nanti kita gabung antara yang utama sama yang nonius. Oke? Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini hasil pengukurannya. Zoom lagi, fokus lagi. Nah, itu. Oke, ini hasil pengukurannya. Habis ini, kita akan bahas gimana cara membaca hasil pengukuran dari diameter luarnya. Oke. Terus, gimana kalau kita mengukur diameter dalam? Caranya, kalau diameter dalam, diukur menggunakan rahang atas. Jadi rahang atas ini yang kita gunakan untuk mengukur diameter dalam. Eratkan dulu, dekatkan dulu rahang atasnya. Oke. Kemudian ini kita masukkan dari atas. Kita masukkan ke dalam kedua rahang atas ini. Terus ini tinggal kita renggangkan. Tuh. Setelah dia mentok dan bisa dilepas, maka angka yang ditunjukkan pada skala utama dan nonius, maka itulah hasil pengukurannya. Oke, inilah hasil pengukuran. Jadi kalau mau lihat skala utamanya itu pokoknya yang dilihat angka yang atas, kalau yang nonius yang dilihat angka yang bawah. Yang 0 sampai 10 dilihat angkanya yang berimpit, yang garis lurus sama skala di atasnya itu yang mana. Itu adalah skala noniusnya. Jangan lupa noniusnya harus dikali dengan 0,01 cm. Baru dijumlahkan dengan skala utama. Nah, gimana sih cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong? Jadi cara membacanya nanti kita harus jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Jangan lupa di sini skala noniusnya harus dikali dengan 0,01 cm. 0,01 cm itu adalah skala terkecil dari si jangka sorong ini, jadi harus dikali dengan itu. Nah, jadi di sini kan tadi ada skala utama sama skala nonius. Skala utama itu yang panjang, nonius itu yang bawahnya, kecil-kecil 0 sampai 10. Di sini kita baca dulu skala utamanya. Cara baca skala utamanya adalah kita lihat sebelah kirinya angka 0 nonius. Jadi kan angka nonius tadi ada 0 sampai 10. Sebelah kirinya 0 nonius ini angkanya berapa? Yang kita lihat angka atas ya. Jadi angkanya 3,1. Gitu. Jadi kalau yang skala utama dilihatnya sebelah kirinya 0 nonius.
Yang dibaca yang atas, karena skala utama kan yang atas. Oke, paham? Selanjutnya, gimana cara baca skala nonius? Skala nonius itu kan tadi angkanya 0 sampai 10. Lihat, angka 0 sampai 10, skala yang bawah ini. Kita lihat antara 0 sampai 10 itu mana yang segaris lurus dengan skala di atasnya. Jadi di sini yang segaris lurus banget sama yang di atasnya, skala yang di atasnya itu adalah angka 9. Coba diperhatiin ya, yang satu ini kan nggak lurus sama atasnya, 2 enggak, 3 enggak, semuanya enggak, yang paling lurus dengan atasnya itu yang 9. Silahkan dicermati lagi. Nah, jangan lupa, tadi kan noniusnya harus dikali 0,01 cm. Makanya hasilnya noniusnya 0,09. Setelah itu baru dijumlahkan. Jadi hasil pengukuran di gambar ini adalah 3,19 cm. Gitu. Sekarang kita coba latihan lagi cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama kita lihat skala utama. Skala utama itu yang atas. Kita lihat yang sebelah kirinya 0 nonius. Jadi angka atas tapi yang di sebelah kirinya 0 nonius. Itu kan yang Ibu lingkarin ini yang 4,1 cm. Ya kan, ini sebelah kirinya 0 nonius tapi yang dilihat yang angka atas. Oke, ketemu ya 4,1 cm. Setelah itu kita lihat skala noniusnya. Nonius tadi angkanya yang bawah. Yang angkanya itu dari 0 sampai 10. Kita lihat dari 0 sampai 10 itu mana yang berimpit dengan skala atasnya atau mana yang segaris lurus dengan skala di atasnya. Nah, di sini di antara 0 sampai 10 yang paling lurus atau paling berimpit dengan skala di atasnya adalah yang angka 5. Jadi skala noniusnya 5, jangan lupa dikali dengan skala terkecil yaitu 0,01. 5 dikali 0,01 sama dengan 0,05. Setelah itu kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya. Tadi skala utamanya 4,1 cm, ditambah noniusnya 0,05 cm. Jadinya 4,15 cm. Itu ya. Udah paham kan? Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan ini untuk mengetahui udah paham belum kalian cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini. Tadi mana yang skala utama, mana yang skala nonius, terus harus diapain, kayak gitu udah paham atau belum? Nanti silahkan dikerjakan di buku catatan. Jadi nanti ditulisnya kayak yang tadi di atas, yang latihan tadi, skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, terus baru dijumlahkan. Tapi ini nanti nggak usah dikumpulkan, jadi buat latihan aja. Besok pembahasannya akan Ibu bahas pas kita Zoom meeting sebelum ulangan harian itu kita bahas ini. Itu ya. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini merupakan alat ukur yang lebih teliti daripada jangka sorong. Jadi misalkan kita ngukur pakai jangka sorong, tapi masih ada sisa yang tidak bisa kita ukur pakai jangka sorong. Butuh sesuatu alat ukur yang lebih teliti dari jangka sorong, maka kita bisa ukur pakai mikrometer skrup ini. Jadi fungsi dari mikrometer skrup ini adalah untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis-tipis gitu, misalkan plat atau ketebalan koin, ketebalan kertas, kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang tipis itu diukur pakai mikrometer skrup. Kemudian bagian-bagian dari mikrometer skrup itu ada poros tetap sama poros geser. Nah, di antara poros tetap sama poros geser itu nanti akan diletakkan benda yang akan kita ukur ketebalannya. Nah, setelah itu ada bagian pengunci, kemudian ada juga skala utama dan nonius, sama kayak jangka sorong tadi. Kemudian ada bagian pemutar. Jadi nanti bagian pemutar itu kita putar supaya poros gesernya itu bisa bergerak. Setelah itu baru bendanya dimasukkan dan baru kita kunci. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba mengukur menggunakan mikrometer skrup. Ini namanya mikrometer skrup. Oke, disebut mikrometer skrup karena ada bagian-bagian yang bisa diputar seperti skrup yang bisa diputar.
Oke, sebelumnya kau udah jelaskan. Ini namanya skala utama. Oke, yang di tengah-tengah ini namanya skala utama. Terus angka-angka pada bagian yang kita putar-putar ini namanya adalah skala nonius. Terus ini ada namanya poros tetap, yang ini namanya poros tetap, yang ini namanya poros putar. Poros putarnya nanti bisa digeser-geser, bisa diputar-putar. Terus ini adalah pengunci, berfungsi untuk mengunci biar ini nggak bisa diputar lagi. Nah, gimana cara mengukurnya? Contoh misalkan kita ngukur ini, mikrometer skrup digunakan untuk mengukur sesuatu yang ukurannya sangat kecil, yang nggak bisa diukur atau kurang teliti kalau menggunakan penggaris atau jangka sorong. Nah, kita coba ukur berapa ketebalan koin ini. Ini koin 1000 perak. Oke, 1000 rupiah. Kita coba ukur ketebalan bagian tengahnya. Caranya, taruh ini di antara poros putar sama poros tetap. Lalu kemudian bagian yang bisa diputar-putar ini kita putar. Oke, kita putar untuk mendekatkan poros putarnya ke kiri. Ini lumayan lama muter ini. Oke, sampai koinnya nanti kejepit dan bisa dilepas. Nah, ini udah bagian tengahnya belum? Oke, terus. Nah, bacaannya, hasil pengukurannya, nanti kita lihat dari penggabungan antara skala utama dengan skala nonius. Oke, habis ini akan Kak terangkan gimana cara ngebacanya. Sekarang kita coba untuk mengukur ketebalan koin yang 500. Kita coba koin yang 500-nya. Karena koin 500 lebih tebal, ini kita geser dulu ke bawah, kita putar ke bawah biar dia makin jauh jaraknya ini nih. Sehingga ini muat kalau kita taruh di antara keduanya. Terus habis itu kita rapatkan lagi, putar ini ke atas biar nanti rapat lagi. Oke, kalau posisinya udah pas, tinggal kita lepaskan. Nah, inilah hasil pengukuran ketebalan koin 500 perak yang aluminium. Oke, nah sekarang kita belajar, oh ya, ini kan pengunci nih. Karena ini pengunci, berarti fungsinya untuk mengunci. Tinggal diputar searah jarum jam, nanti ini nggak bisa diputar-putar lagi. Oke? Nah, sekarang kita belajar gimana cara membaca hasil. Skala utama pada mikrometer skrup itu adalah angka-angka yang ada di sebelah kiri ini. Jadi yang 0 sampai 5 itu adalah skala utamanya. Kemudian yang ada di sebelah kanan itu adalah skala noniusnya. Dan nanti apabila mikrometer skrupnya itu kita geser atau kita putar, bagian pemutarnya itu skalanya akan berubah. Gitu. Nah, di sini skala utamanya itu ada angka yang bulat tanpa koma, ada juga yang ada komanya, pakai koma gini. Jadi kalau angkanya yang di atas itu berarti angkanya angka bulat atau tanpa koma. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau nanti angkanya yang bawah, yang ada di dekat batas ini berarti nanti angkanya tuh koma. Kayak 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan seterusnya. Gitu. Jadi perlu dipahami nih, karena nanti kalau enggak akan bingung di hasil pengukurannya nanti. Cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup itu hampir sama dengan yang jangka sorong tadi. Jadi kita harus menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Nah, di sini bedanya skala noniusnya itu harus kita kali dengan 0,01 mm. Nah, 0,01 mm itu adalah skala terkecil dari si mikrometer skrup ini. Terus, gimana kita cara nyari skala utamanya? Skala utama tadi kan adalah angka-angka yang di sebelah kiri, terus nonius yang di sebelah kanan. Nah, skala utama itu kita cari yang paling dekat sama pembatas antara skala utama dan nonius. Jadi yang di sebelah kirinya langsung dari skala noniusnya. Nah, di sini angkanya adalah 11,5. Kemudian skala noniusnya itu adalah kita cari yang berada segaris lurus dengan garis tengah yang ada di antara skala utama ini. Jadi kan ini antara skala utama yang atas sama bawah ini ada garis lurus, terus yang lurus banget dengan itu kita lihat angkanya berapa. Kita urutinnya dari bawah.
Jadi ini kita mulainya kan dari yang ada angkanya itu 10. Terus kita naik 11, 12, 13. Yang garis lurus itu yang 13 ini. Nah, jadi 13-nya itu kita kali dengan ketelitian tadi atau skala terkecilnya yaitu 0,01 mili. Setelah itu baru kita jumlahkan. Jadi hasilnya 11,5 mm. Kita jumlahkan dengan yang non-use-nya 0,13 mm. Jadi hasilnya 11,63 mm. Itu ya, paham belum? Sekarang coba kita latihan lagi cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometer scope-nya. Kita cermati skala utamanya. Kita lihat skala utama itu yang di sebelah kirinya persis skala non-use. Jadi di sini yang paling mendekati skala non-use itu adalah angka 4,5 mm. Itu ya, jadi skala utamanya 4,5 mm. Kemudian kita cari yang skala non-use-nya. Tadi cara nyari skala non-use itu adalah cari angka non-use yang segaris lurus dengan garis tengahnya skala utama. Habis itu dikali dengan 0,01 mm. Nah, di sini yang segaris dengan garis tengahnya skala utama itu adalah 46 angkanya. Jadi 46 itu harus kita kali dengan 0,01 mm, hasilnya 0,46 mm. Setelah itu baru kita jumlahkan skala utamanya dengan skala non-use. Jadi 4,5 mm ditambah 0,45 mm, hasilnya 4,96 mm. Itu ya, udah paham kan? Udah 2 soal. Habis itu kita cermati lagi soal latihan berikutnya. Oke, di sini ada contoh lain dari hasil pengukuran mikrometer scope. Coba kalian cermati dan kalian analisa sendiri hasil pengukurannya. Kalian jumlahkan skala utama sama non-use-nya. Benar nggak nanti hasil yang kalian peroleh itu 3,16 yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini hasilnya nanti harusnya 3,65 mm. Sekarang coba kalian kerjakan dua latihan soal ini di buku catatan. Terus kalian tulis skala utamanya berapa, skala non-use-nya berapa, terus dijumlahkan hasilnya berapa. Buat mengetahui pemahaman kalian tentang cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer scope ini. Sekarang kita akan mempelajari cara membaca hasil pengukuran alat ukur massa. Nah, apa aja sih alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur massa suatu benda? Jadi, alat ukur massa itu ada beberapa macam. Yang pertama ada timbangan digital, kemudian ada timbangan dacin atau timbangan yang biasa kita temuin di pasar atau di warung-warung gitu. Kemudian ada timbangan gantung, timbangan duduk, sama neraca Ohaus. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 7 semester 1 ini adalah yang cara membaca hasil pengukuran dari neraca Ohaus. Oke, jadi di sini ada sebuah konsep yang harus kalian ketahui, bahwasanya massa itu tidak sama dengan berat. Jadi massa dan berat itu berbeda ya. Massa kalau dalam fisika itu simbolnya pakai huruf M kecil kalau dalam rumus, sedangkan berat itu pakai huruf W kecil. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan istilah berat untuk massa. Contohnya, misalkan berat badan ibu 45 kg. Nah, itu tuh sebenarnya salah. Seharusnya kalau satuannya kilogram itu bukan berat, tapi massa. Jadi massa badan ibu 45 kg. Kalau berat itu satuannya dalam Newton. Dan untuk menghitung berat itu rumusnya adalah seperti yang gambar di bawah ini. Berat tadi kan W kecil sama dengan M dikali G. M-nya itu adalah massa. G-nya itu gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat gitu. Jadi misalkan kayak tadi massanya ibu 45 kg. Nah, kalau beratnya berarti 45 kg dikali gravitasi bumi tadi 10. 45 kali 10 sama dengan 450 Newton. Gitu ya. Terus bedanya lagi adalah
masa itu dimanapun itu akan tetap. Misalkan masa ibu di bumi 45 kg, nanti ibu pergi ke bulan masanya juga tetap sama 45 kg. Pergi ke planet lain juga tetap sama 45 kg. Sedangkan berat itu berbeda tergantung dengan gravitasi tempat itu berada. Misalkan tadi di bulan itu di bumi itu kan tadi gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan gravitasi di bulan itu adalah 1/6-nya gravitasi bumi. Jadi nanti berat di bulan itu adalah 1/6 berat ibu di bumi. Gitu. Jadi berat di bumi dan di bulan itu pasti berbeda karena gravitasinya berbeda. Terus alat ukurnya juga beda. Kalau massa itu diukurnya pakai neraca, sedangkan berat itu pakai neraca gas. Nah, di sini Ibu tampilin coret-coretan yang ngitung berat seorang astronot ketika di bumi dan nanti dibandingin sama berat astronot itu ketika berada di bulan. Nah, yang perlu diingat-ingat tadi, massa seseorang atau massa benda dimanapun itu pasti akan sama, dimanapun. Karena massa itu nggak bergantung pada gravitasi benda itu berada. Jadi, misalkan massa seorang astronot ini di bumi adalah 120 kilo, maka ketika ia pergi ke bulan, massanya tetap sama, 120 kilo juga. Oke? Tapi beratnya yang berbeda. Yang perlu diingat tadi, percepatan gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Biasa kita buletin jadi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan gravitasi di bulan itu 1/6-nya percepatan gravitasi bumi. Itu ya, jadi itu harus diingat-ingat. Nah, sekarang kita hitung berat astronot di bumi itu berarti massa si astronot dikali dengan gravitasi bumi. Massanya tadi 120 dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 1200 Newton. Jadi berat astronot di bumi itu 1200 Newton. Nah, sekarang kita hitung berat astronot itu ketika di bulan. Berarti pakai rumus yang massa dikali gravitasi bulan. Massanya tadi sama kan? Dimanapun kan sama. Jadi tetap 120 kg dikali gravitasi bulannya. Tadi 1/6-nya gravitasi bumi. Jadi hasilnya 200 Newton. Atau mau pakai cara yang kedua juga boleh. Langsung berat di bulan itu sama dengan 1/6-nya berat astronot itu ketika di bumi. Jadi 1/6-nya 1200. Hasilnya 200 kayak gitu. Jadi kalau massa itu dimanapun tetap atau dimanapun tempatnya akan sama massanya. Tapi kalau berat itu akan berbeda, bergantung dengan gravitasi. Sekarang kita akan mempelajari alat ukur besaran massa yaitu neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus itu merupakan alat ukur massa yang memiliki tingkat ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,1 gram. Bagian-bagian dari neraca Ohaus itu yang pertama ada piringan wadah beban. Jadi di situ nanti tempat diletakkannya beban yang akan kita ukur massanya. Kemudian ada skrup atau knob yang digunakan untuk kalibrasi atau untuk menetralkan si neracanya. Selanjutnya ada beban geser. Di sini ada 3 buah beban geser, yaitu yang pertama itu nanti angkanya ratusan. Jadi ada 100 sampai berapa ratus kayak gitu. Terus ada juga angka yang puluhan, terus yang terakhir itu ada yang angka satuannya. Nanti beban gesernya itu tinggal digeser-geser aja sampai nanti bagian ini sejajar dengan titik nolnya. Teman-teman, untuk neraca 3 lengan memang ada 3 lengannya ya. Ya, lengan yang paling besar ini adalah lengan yang memberikan kita beban atau pengukuran 100, 200, 300, 400 dan paling banyak 500 gram. Nanti inilah yang akan kita pakai terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah yang sepuluhan ya, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Dan yang terakhir adalah di sini kalau kita lihat adalah ini 1 gram, berarti ini 0,1. Berarti pengukurannya
alat ini paling teliti adalah 0,1 gram. Nah, di sebagian sini ada alat untuk menyesuaikan. Jadi kita harus pakai, ketika kita memakai, maka angka di sini, strip di sini ini harus menunjukkan angka 0. Ini kan belum ya, berarti kita akan sesuaikan. Kita akan sesuaikan supaya tepat di 0. Oke. Lumayan. Ya, untuk yang pertama mari kita ukur massa paku yang kecil ya. Massa paku yang kecil kita taruh. Kita biasakan pakai yang paling besar dulu, yang 100 gram. Turun, berarti kita jangan pakai yang 10 gram. Harus tepat di angkanya ya. Tidak boleh ke tengah-tengah angka. Masih turun. Berarti dia masanya kurang dari 10 gram. Kita coba. Wah, mendekati nih, mendekati ya. Mendekati, saya akan coba geser sedikit lagi. Wah, kelebihan teman-teman. Wah, kurang dikit. Ya, emang harus dengan perasaan ya. Ya, kita dapatkan pengukuran yang lumayan lah ya. Oke, kalau segini kita baca, massa batu ini adalah 3,9 gram. Yang ini 0, ini 0, yang ini 3,9 gram. Berarti massa paku yang kita ukur adalah 39 gram. Ya, kita lanjutkan. Baik, kalau kita mengukur satu lagi contoh ya, kita ambil yang paling besar saja. Pastikan bahwa semuanya kembalikan 0, kembalikan 0. Yang paling besar. Oke, kita seperti biasa mulai dari yang paling besar dulu. Turun berarti dia tidak ada 100 gram. Yang 10-an. 10 masih naik. 20 masih naik. 30 turun, berarti kita kembalikan ke 20. Dan kita cari lebihnya di depan sini. Kayak dia mulai bagus. Saya kurangi sedikit namun ini. Oke, kita punya pengukuran yang bagus. Yang paling besar 0, yang belakang sana adalah 20, ditambah ini 22. Oke, 22,9 gram. Jadi massa paku yang besar adalah 22,9 gram. Teman-teman, itu tadi cara menggunakan neraca tiga-lengan. Gampang kan? Nah, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan segan-segan untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cara membaca hasil pengukuran neraca Ohaus adalah kita tinggal menjumlahkan beban geser yang ratusan, puluhan, dan satuan tadi. Jadi tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Di sini dari gambar kelihatan kalau yang ratusan itu menunjukkan angka 100, sedangkan bagian puluhannya adalah 90, yang satuannya menunjukkan 7,5 ya, itu 7,5 karena 7 lebih 0,5 kan, jadi 7,5. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 197,5 gram. Gitu. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan 2 latihan soal ini di buku catatan. Kalian hitung berapa hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus ini ya. Nah, kita masuk ke alat ukur besaran waktu.
Ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besaran waktu. Di antaranya adalah ada arloji, kemudian ada jam pasir, terus ada juga stopwatch digital, ada juga stopwatch yang biasa atau stopwatch analog, kemudian ada juga jam matahari. Yang akan kita belajar cara bacanya itu adalah yang stopwatch analog ya. Stopwatch memiliki skala terkecil yaitu 1 sekon atau 1 detik. Di bagian stopwatch itu ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran yang besar atau yang di luar sama lingkaran kecil yang ada di dalam. Kalau lingkaran yang di luar itu menunjukkan detiknya. Jadi kalau misalkan ada panah yang di lingkaran besar itu, angka yang besar itu menunjukkan detiknya, sedangkan yang di lingkaran kecil itu menunjukkan kata menitnya. Nah, hasil pengukurannya nanti tinggal dijumlahkan aja. Penggunaannya kita tinggal pencet saja seperti ini, maka jarum akan bergerak. Untuk menyetop ya, atau memberhentikan jarum, kita cukup memencet 1 kali lagi, maka jarumnya akan berhenti. Kalau ingin mengembalikan jarum ke tempat semula seperti yang di awal tadi, maka kita pencet 1 lagi, nah maka akan kembali ke tempat semula. Cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan stopwatch adalah kita perhatikan dulu lingkaran yang di dalam atau lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil tadi kan menunjukkan data menitnya. Nah, di sini jarumnya menunjukkan angka 2, berarti hasilnya di sini menitnya adalah 2 menit. Kemudian kita lihat juga lingkaran yang di luar atau lingkaran yang besar. Nah, di sini jarumnya menunjukkan angka 15, artinya datanya adalah 15 detik atau 15 second. Setelah itu baru kita jumlahkan, jadinya 2 menit 15 detik. Nah, biasanya dalam soal itu yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan SI. Kalau dalam SI satuannya apa? Ya, waktu. Ya, harus diubah dalam detik atau sekon. Berarti yang menit itu kita ubah dulu jadi detik. 2 menit kan sama dengan 120 detik. Tinggal ditambah sama 15 detik. Jadi hasilnya 135 detik. Di sini ada contoh hasil pembacaan stopwatch laki. Yang sebelah kiri itu kita perhatiin lingkaran kecilnya menunjukkan 5 menit. Sedangkan lingkaran yang besar itu jarumnya menunjukkan angka 15 detik. Berarti hasil pengukurannya adalah 5 menit 15 detik. Nanti kalau ditanyakan dalam satuan SI tinggal diubah ke detik. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan di lingkaran kecil menunjukkan 2 menit. Sedangkan di lingkaran yang besar atau lingkaran yang luar itu menunjukkan 12 detik. Berarti hasil pengukurannya adalah 2 menit 12 detik. Nanti tinggal diubah juga ke detik kalau ditanyakan dalam satuan SI. Silakan kerjakan 2 soal ini di buku catatan kalian untuk uji pemahaman. Udah bisa belum untuk cara baca alat ukur waktu dengan menggunakan stopwatch ini? Oke.